Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa perang dengan Iran sudah selesai. Namun, di lapangan kenyataannya justru berbeda. Trump mengatakan perang berakhir, tetapi suara rudal dan drone tampaknya belum menerima memo tersebut. Senjata masih terus berbicara, bahkan terkadang lebih lantang daripada para politisi. Inilah kontradiksi yang kini menjepit Trump dari dua arah sekaligus. Sebelum melanjutkan video selengkapnya, jangan lupa dukung kanal ini dengan menekan tombol subscribe. Karena mengikuti perkembangan geopolitik tanpa subscribe itu seperti menonton film sampai klimaks lalu listrik mati. Maaf. Dari luar negeri, Iran tidak menunjukkan tanda-tanda melunak. Justru sebaliknya, Teheran kini menempatkan salah satu tokoh paling keras mereka sebagai pemain utama dalam konflik ini. Sosok tersebut adalah seorang jenderal yang dicari Interpol, dikenai sanksi Amerika Serikat, dan dikenal memiliki prinsip yang keras. Jika negosiasi adalah jalan tengah, maka orang ini tampaknya lebih suka berdiri di ujung jalan sambil melipat tangan. Sementara itu dari dalam negeri, Trump menghadapi tekanan yang tidak kalah berat. Kongres Amerika Serikat mulai membalik keadaan. DPR yang selama ini dikuasai partainya sendiri justru memilih mendukung upaya penarikan pasukan dari Iran. 4 anggota Partai Republik bahkan memilih berpihak pada aspirasi publik dibanding mendukung kebijakan presidennya. Untuk pertama kalinya sejak perang ini dimulai 3 bulan lalu, Partai Trump sendiri memberikan pukulan politik terbuka kepada pemimpinnya. Bagi Trump, ini mungkin terasa seperti sedang bermain sepak bola tetapi ternyata gawangnya berpindah ke belakang dirinya sendiri. Iran tampaknya memahami betul cara membuat Washington kebingungan. Akibatnya, Trump kini semakin sulit menemukan jalan keluar yang dapat memuaskan semua pihak. Lalu siapa sebenarnya sosok keras yang kini mengendalikan strategi Iran? Seberapa kokoh tembok ideologi yang membuat Iran begitu sulit ditembus? Dan apa yang sebenarnya sedang bergolak di dalam Kongres Amerika Serikat? Semuanya bermula ketika mantan pemimpin tertinggi IRGC, Muhammad Pakpur, tewas pada hari pertama perang. Serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 menghantam jajaran komando tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran. Saat itu banyak pengamat memperkirakan kematian Pakpur akan menjadi awal keruntuhan kepemimpinan Iran. Namun perkiraan tersebut ternyata meleset. Iran bergerak cepat mengisi kekosongan tersebut. Dan sosok yang muncul bukanlah figur moderat, melainkan Ahmad Fahidi, seorang brigadir jenderal yang kini menjabat sebagai panglima tertinggi IRGC. Fahidi merupakan tokoh yang telah lama menjadi perhatian dunia internasional. Ia dikenai sanksi oleh Amerika Serikat dan dicari Interpol terkait dugaan keterlibatan dalam pemboman pusat komunitas Yahudi di Buenos Aires, Argentina, yang menewaskan 85 orang pada dekade 1990-an. Kini, di tangannya arah strategi Iran dalam konflik ini ditentukan. Fahidi bukanlah wajah baru dalam sistem politik dan militer Iran. Ia lahir di Shiraz pada tahun 1958 dan dibentuk oleh pengalaman panjang perang Iran-Irak serta konfrontasi berkepanjangan dengan Barat. Sejak Revolusi Islam 1979, ia telah menjadi bagian penting dari struktur kekuasaan Iran. Bahkan ia pernah menjadi komandan awal pasukan Quds, unit ekspedisi IRGC yang berperan membangun jaringan sekutu Iran di berbagai negara Timur Tengah. Bagaimana cara Fahidi bekerja? Banyak pengamat menggambarkannya sebagai figur yang dominan, disiplin, dan sangat berkomitmen terhadap prinsip revolusi Islam. Ia jarang tampil di depan kamera, tetapi pengaruhnya di balik layar sangat besar. Bisa dibilang, jika sebagian orang terkenal karena sering muncul di televisi, Fahidi justru terkenal karena membuat keputusan besar tanpa perlu tampil di televisi. Dalam berbagai perundingan yang berlangsung saat ini, terdapat satu suara yang tidak bisa diabaikan. Dan suara itu bukan berasal dari diplomat, melainkan dari lingkaran militer yang berada di bawah pengaruh Fahidi. Di bawah kendalinya, IRGC terus memainkan peran penting dalam strategi Iran, termasuk tekanan terhadap jalur pelayaran di Selat Hormuz yang menjadi salah satu rute energi paling vital di dunia. Ketika Trump mengancam akan melakukan serangan lanjutan, Fahidi tidak menunjukkan tanda-tanda gentar. Ia memperingatkan bahwa setiap serangan baru terhadap Iran berpotensi memicu konflik yang jauh lebih luas di kawasan. Namun Fahidi hanyalah satu bagian dari sistem yang jauh lebih besar. Untuk memahami mengapa Iran begitu sulit ditekan, kita harus melihat fondasi ideologinya. Dalam konstitusi Iran, IRGC tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan pertahanan negara, tetapi juga memiliki mandat ideologis untuk menjaga dan menyebarkan nilai-nilai revolusi Islam. Selama puluhan tahun, misi tersebut diterjemahkan ke dalam beberapa tujuan utama, yaitu memperluas pengaruh Iran di Timur Tengah, mengurangi kehadiran Amerika Serikat di kawasan, dan mendukung kelompok-kelompok yang sejalan dengan kepentingan strategis Teheran. Tujuan-tujuan itu telah bertahan melewati pergantian presiden, krisis ekonomi, sanksi internasional,
dan berbagai tekanan politik. Inilah sebabnya mengapa hampir setiap presiden Amerika Serikat, baik dari Partai Demokrat maupun Republik, selalu menghadapi tantangan yang sama ketika berhadapan dengan Iran. Barack Obama pernah mencoba jalur diplomasi melalui kesepakatan nuklir JCPOA tahun 2015. Kesepakatan itu memang berhasil membatasi sebagian aktivitas nuklir Iran untuk sementara waktu. Namun, menurut banyak pengamat, kebijakan tersebut tidak banyak mengubah arah kebijakan regional Iran. Sebaliknya, Teheran justru terlihat semakin percaya diri. Beberapa waktu setelah kesepakatan itu tercapai, pemimpin tertinggi Iran secara terbuka tetap menegaskan sikap keras terhadap Israel dan kebijakan kawasan. Sementara itu, serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 kembali menyoroti hubungan panjang antara Iran dan berbagai kelompok sekutu di Timur Tengah. Trump kemudian memilih pendekatan yang lebih keras. Ia menjadi Presiden Amerika Serikat pertama yang secara langsung menyetujui operasi terhadap tokoh-tokoh militer senior Iran dan mendukung operasi militer yang menjangkau wilayah Iran. Meski sejumlah fasilitas militer dan infrastruktur strategis berhasil diserang, secara keseluruhan arah kebijakan Iran tidak banyak berubah. Tekanan militer, diplomasi, maupun sanksi ekonomi belum berhasil mengubah fondasi ideologis rezim Iran. Bahkan setelah menghadapi ancaman besar, struktur kekuasaan Iran justru menjadi lebih terpusat. Lingkaran pengambil keputusan semakin kecil, tetapi juga semakin solid dan kompak. Sementara Iran tetap keras di luar negeri, perang ini mulai menimbulkan masalah bagi Trump di dalam negeri. Pada 3 Juni 2026, DPR Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik memberikan suara untuk mendukung upaya penarikan pasukan dari Iran. Hasil pemungutan suara memang tipis, 215 berbanding 208, tetapi cukup untuk menjadi sinyal politik yang kuat. 4 anggota Partai Republik memilih berbeda dari garis kebijakan Presiden. Situasi ini muncul karena pernyataan Trump seringkali bertolak belakang dengan perkembangan di lapangan. Di satu sisi ia mengatakan perang telah berakhir, tetapi di sisi lain operasi militer masih terus berlangsung. Ibarat seseorang yang berkata acara sudah selesai, tetapi lampu panggung masih menyala, musik masih dimainkan, dan para pemain masih berada di atas panggung. Iran kemudian membalas berbagai operasi militer dengan serangan drone dan rudal ke sejumlah wilayah di kawasan Teluk. Selain tekanan politik, muncul pula persoalan hukum. Berdasarkan War Powers Act, Presiden Amerika Serikat memiliki batas waktu tertentu untuk mendapatkan persetujuan Kongres setelah mengerahkan pasukan dalam konflik bersenjata. Menurut para pengkritik, batas waktu tersebut telah terlampaui. Akibatnya, berbagai lembaga pengawas internal pemerintah mulai melakukan peninjauan terhadap jalannya konflik ini. Meski resolusi DPR kemungkinan besar akan menghadapi hambatan politik dan berpotensi diveto, pesan yang dikirimkan kepada Gedung Putih tetap sangat jelas. Sebagian anggota Kongres menilai perang ini sudah berlangsung terlalu lama, tidak populer di mata publik, dan perlu segera diakhiri. Kini Trump menghadapi tekanan dari dua arah sekaligus. Di luar negeri, Iran semakin agresif di bawah kepemimpinan garis keras Ahmad Fahidi. Di dalam negeri, dukungan politik terhadap kebijakan perangnya mulai terkikis. Kondisi inilah yang membuat posisi Trump semakin sulit. Setiap langkah yang diambil berisiko memunculkan konsekuensi baru, baik di medan konflik maupun di panggung politik Washington. Lalu langkah apa yang akan diambil Iran dan Amerika Serikat selanjutnya? Akankah ketegangan ini mereda atau justru memasuki babak yang lebih besar? Kita akan terus memantau perkembangannya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.